Pengertian teks cerita sejarah merupakan kisah imajinatif yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Meskipun imajinatif, teks ini tetap memuat sejarah yang faktual sebagai latar belakang dan beberapa unsur lainnya. Perbedaan, teks sejarah adalah tulisan yang berisi cerita, kejadian, atau peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu. Sebaliknya, teks cerita sejarah adalah teks yang berupa kisah imajinatif yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang memang benar-benar terjadi secara faktual. Selanjutnya ada struktur teks cerita sejarah. Yang pertama ada orientasi, yaitu pengenalan situasi cerita. Yang kedua pengungkapan peristiwa. Yang ketiga konflik atau rising action. Yang keempat komplikasi, yaitu puncak konflik. Yang kelima resolusi atau penyelesaian. Dan yang keenam adalah koda, yaitu penutup. Kaidah kebahasaan dalam teks sejarah. Yang pertama, memakai promina. Promina atau kata ganti digunakan untuk menggantikan orang atau benda, seperti kata ganti orang tunggal yaitu aku, engkau, dan dia. Yang kedua, memakai frasa adverbial. Frasa adverbial merupakan kata yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Yang ketiga, memakai verbal material. Kata ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan fisik. Contohnya seperti membaca, melukis, menulis, dan lain sebagainya. Yang keempat, memakai konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata sambung waktu, digunakan untuk menata urutan peristiwa. Contohnya seperti setelah, lalu, kemudian, dan selanjutnya. Yang terakhir, yang kelima, menggunakan kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri dari dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu. Lalu yang berikutnya ada unsur pembentukan nilai teks sejarah. Pertama, nilai budaya, yakni nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Kedua, nilai moral atau etik, nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Ketiga, nilai agama, nilai yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. 4. Nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antar individu dalam bermasyarakat. Kelima, nilai estetis, nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur, pembangunan cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan aksi penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh sekelompok pemuda yang terlibat dalam penculikan ini antara lain Sukarni, Wikana, dan Syahrul Saleh. Mereka merupakan anggota dari Perkumpulan Menteng 31. Setelah berdiskusi dengan Ibrahim Gelar Datuk Tan Malaka yang tergabung dalam gerakan bawah tanah 16 Agustus 1945, Soekarno bersama dengan Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra berusia 9 bulan serta Mohatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh Sodako Singgih, seorang anggota PETA dan pemuda lainnya. Para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno dan Hatta menolak tuntutan tersebut, namun para pemuda tetap mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera mempercepat proklamasi kemerdekaan. Meskipun menghadapi desakan, Soekarno dan Hatta tetap tidak mengubah pendiriannya. Syahrul Saleh dan teman-temannya berusaha menyusun rencana untuk merebut kekuasaan, namun rencana yang mereka susun tidak berhasil karena tidak semua anggota PETA mendukungnya. Tujuan pemuda membawa Soekarno dan Hatta sebenarnya memiliki maksud yang baik, yaitu terpengaruh oleh Jepang. Berita yang menyatakan Jepang akan menyerah kepada sekutu. Meskipun demikian, para pemuda terus meyakinkan Soekarno dengan mengatakan bahwa Jepang telah menyerah dan
para pejuang Indonesia termasuk golongan muda telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya.